Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari part 1, dimana di dalam part 1 kemarin sudah dibahas mengenai statistik dasarnya. Sekarang kita lanjutkan ke video yang part keduanya. Di dalam part kedua ini kita mulai belajar mengenai rata-rata harmonis atau lambangnya H, ya, atau lambangnya H. Nah, untuk data tunggal rumusnya H sama dengan N seper 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah seterusnya sampai 1 per X per N. Atau bisa ditulis dengan N per 1, N per sigma, ini berjalan dari 1 sampai N, 1 per X I, ya. Jadi bisa ditulis N per sigma 1 per XI, di mana sigma itu penjumlahan, ya anak-anak, di mana I-nya sama dengan 1, N-nya sampai N. Nah, contohnya, hitunglah rata-rata harmonis dari data 3, 4, 6, 6, 10, 12. Penyelesaiannya, rata-rata harmonis atau bisa ditambahkan H, kita lihat rumusnya N per sigma seper XI. Sama dengan, kita lihat di sini N-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya ada 6, diganti 6. Terus setiap datanya dijadikan sepertiga ditambah seperempat ditambah seperenam ditambah seperenam lagi ditambah sepersepuluh ditambah seperdua-belas. Nah, untuk menyelesaikan ini penyebutnya harus disamakan dulu, maka dibuatlah KPK-nya, ya, dimana KPK itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh 6 unsur ini, ya. Jadi N per semua penyebutnya dijadikan 60. 60 dibagi 3, 20. 60 dibagi 4, 15. Jadi 20 tambah 15 dan ditambah 10, ditambah 10, ditambah 6, tambah 5, ya. Itu asal perolehannya. Maka menjadi 6 kali 60 per 66, ya. Kalau ada pembagian bertingkat 3 ini, ya, 60-nya bisa lari ke atas, bisa dibalik yang di bawah ini. Berarti 60 per 66. Nanti ketemunya 5,45. Gimana anak-anak, udah paham? Nah, untuk memahaminya silakan anak-anak browsing atau lihat bukunya untuk rata-rata harmonis, buat latihannya sendiri, ya. Nanti tolong dikumpulkan tugasnya. Sekarang kita lanjutkan ke rata-rata harmonis data tunggal berbobot. Hanya data tunggal berbobot itu ada frekuensinya, ya. Jadi ada tunggal berbobot itu ada frekuensinya, ya. Dimana kalau yang pertama tadi itu di atasnya kan N. Nah, karena ada frekuensinya maka di atasnya menjadi sigma Fi, ya, sigma Fi dibagi sigma Fi per Xi, ya, dimana Fi itu frekuensinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, hitunglah rata-rata harmonis dari data ini, dimana X-nya 5 itu banyaknya ada 1, ya. Jadi kalau X5 itu banyaknya ada 1. Kalau X-nya 10 banyaknya ada 4, itu namanya frekuensi. X-nya 15 banyaknya ada 5. Nah, X-nya 20 banyaknya ada 10. Dan X-nya 25, ya, 25 itu banyaknya ada 5. Frekuensi itu banyaknya. Nah, kita lihat sigma Fi ini adalah penjumlahan dari frekuensi ini, 1 tambah 4
5 tambah 5 10, 10 tambah 10 20 tambah 5 25. Ini asalnya ya. Asal dari 25 ini penjumlahan dari 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Itu namanya sigma FP ya. Sigma itu penjumlahan atau sum. Kalau di ini ya bahasanya ya. Nah, sedangkan frekuensi-frekuensi yang di atas itu kayak 1 itu dibagi ke XI-nya. Jadi 1 dibagi 5 ya. 1 dibagi 5 itu ditambah 4 dibagi 10 ditambah 5 dibagi 15. Jadi maksudnya untuk X15 frekuensinya ada 5 dan ditambah 10 per 20 ditambah 5 per 20. Maka menghasilkan 25 per 6 tambah 12 ya. Ini penyebutnya disamakan dulu menjadi 30 ya. Ya, penyebutnya disamakan dulu jadikan 30. Nah, nanti nilai 6 ini asalnya 30 bagi 5. Nilai 12 itu 30 dibagi 10, ya 30 dibagi 10 dikalikan 4, jadi ketemu 12. Nah, sedangkan ini yang nilai 15 ini, ya yang 15 ini asalnya dari 30 dibagi 20, kan 1,5 kali 10 itu 15. Nah, setelah ketemu itu, maka kita lihat hasilnya nanti ya, kamu hitung lagi seperti perhitungan yang di atas, maka hasilnya ketemu 15,31. Gimana? Paham? Oke. Kalau udah paham, apa lanjutin lagi ke berikutnya. Sekarang rata-rata gabungan. Ya. Nah, ini yang sering keluar pada waktu ulangan. Rata gabungan ini yaitu rumusnya ya XA kali NA, di mana XA itu rata-rata data X bar A ya. Ini namanya X bar A ya. Nah, X bar A itu rata-rata A ya, dikalikan banyaknya NA. N itu banyak data A. Terus ditambah XB ya, di rata-rata XB X bar B kali NB ya, rata-rata di C dikalikan data di C dan seterusnya. Per banyaknya data, NA-nya berapa ditambah NB-nya berapa ditambah NC-nya berapa ditambah yang sekiranya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nilai rata-rata ulangan matematik kelas 11, 11B dan 11C ya. Saya ulangin, kelas 11A, 11B dan 11C berturut-turut adalah 65,75, 65, 75 dan 80. Banyaknya siswa setiap kelas berturut-turut 35, 30 dan 35. Hitunglah nilai rata-rata ulangan matematik dari ketiga kelas tersebut. Nah, cara menghitungkannya, setiap rata-rata dari A dikalikan banyaknya siswa di A. Ini 65 kali 35. Terus siswa B, kelas 11B, 75 dikalikan 30. Dan kelas C itu 80 dikalikan 35. Nah, yang bawah ini banyaknya siswa. Di kelas A 35, ditambah di kelas B 30, ditambah di kelas C 35. Nanti diperoleh ya nilainya 73,25. Nah, udah. Kalau udah paham, silakan untuk latihannya kerjakan di buku Erlangga halaman 168, atau bisa browsing buat latihan ya. Bisa browsing untuk mengenai rata-rata hitung gabungan ya, atau ini supaya buat latihan. Kalau matematik nggak dilatih akan hilang nanti, nggak ingat lagi ya. Selalu sering latihan, kerjain soal-soalnya, dibuat latihan sendiri di rumah ya. Nanti sebagai penugasan atau apa di hasilnya supaya kelihatan belajar, jadi nanti bisa di
masukkan di sekolahan ID ya. Nah, untuk latihan kerjakan buku Airlangga. Kalau udah ada buku Airlangganya di halaman 168. Itu buku Airlangga kelas ini ya 12. Selanjutnya kita belajar mengenai modus ya. Nah, mungkin di SMP dulu udah mengenal modus. Modus itu atau lambangnya MO itu data yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul atau sering keluar, itu dinamakan modus. Lihat contohnya, tentukan modus dari data berikut ya. Di sini X-nya ada 5, 10, 15, 20, 25. Nah, frekuensinya banyaknya datanya ada 1, 4, 5, 10, 5. Nah, di data yang banyaknya paling banyak, frekuensi paling banyak itu yang di data 20 untuk X20. Maka modusnya adalah datum yang sering muncul, yaitu data yang sering muncul, yaitu 20 ya. Datum itu data ya yang sering muncul 20. Nah, untuk tambahan, kalau lebih dari 1, misalkan ada 15-nya itu ada 10 frekuensinya, maka modusnya adalah 15 dengan 20. Tapi kalau 3 frekuensi yang sama, ya, misalkan 10-nya juga 10 katanya, maka bukan dikatakan modus. Modus itu paling banyak ada 2. Jadi kalau lebih dari 2 tidak mempunyai modus. Itu untuk catatan ya. Nah, untuk berikutnya yaitu modus, di mana modus itu ya data yang sering keluar untuk data kelompok sekarang ya. Di mana rumusnya M0 sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali lebar interval ya. P itu lebar interval, atau banyak buku yang ini ya mengganti dengan I ya, lebar interval P itu. Di mana D1 itu adalah selisih data sebelumnya dengan data yang dimoduskan. Sedangkan D2 selisih data sesudahnya dengan data yang dimoduskan ya. Nah, lihat contohnya. Ya, di dalam contoh ini kita lihat P-nya atau lebar intervalnya itu antara 32 sampai 38 itu ada 7, atau bisa disebut 39 dibagi 32. Nah, itu ya. Sedangkan tapi bawahnya kita lihat dari data ini, lihat frekuensi paling banyak ya. Frekuensi paling banyak ini adalah 17. Maka itu namanya frekuensi yang dimoduskan F0 ya. 17 itu adalah frekuensi yang dimoduskan. Nah, di lurusnya frekuensi itu yang sebelah kiri ini yaitu tepi bawah, 53 ini tepi bawah, tapi dikurangi setengah ya menjadi ini ya, jadinya menjadi 52,5 ya. Udah tepi bawah sudah ketemu. Nah, sekarang D1 itu adalah selisih ya frekuensi yang dimoduskan dengan 13 yang sebelumnya ya. Ini dengan sebelumnya ini ya. Ini namanya ini ya D1 yaitu 17 dikurang 13 4 ya selisihnya ya. Terus D2 itu adalah selisih data sesudahnya dengan yang dimoduskan, dengan frekuensi yang dimoduskan, yaitu 17 dengan 14 ya. Maka sama dengan 3. Nah, setelah tahu tepi bawahnya, tahu D1, tahu D2-nya, dan P ini lebar intervalnya atau P, kita masukin ke rumus. Tepi bawahnya diganti 52,5 ditambah D1-nya 4 per D1 tambah D2, 4 tambah 3, 7 dikalikan 7. Nanti dicoret 7-nya ya. Ini sama ini bisa dicoret ya. Maka 52,5 ditambah 4 berarti 56,5.
Udah paham? Nah, untuk buat latihannya kamu buka di buku Airlangga halaman 173. Atau bisa kamu buat latihan browsing-browsing atau di buku-buku yang lain mengenai modus data per kelompok, ya. Jangan lupa, soalnya modus itu penting nanti dalam kita. Ya, sering banyak latihan, ya. Saya sering banyak latihan karena statistik itu harus banyak latihan supaya kita lebih paham lagi mengenai permasalahan mengenai statistik. Nah, kita lanjutkan ke median. Median itu nilai tengah, ya, atau lambangnya ME, ya. ME itu median. Jadi di SMP kan udah dipelajarin bahwa median itu nilai tengah. Langkah yang pertama harus diurutkan dulu datanya dari kiri ke kanan, ya, dari yang kecil ke yang besar, ya. Kalau median, kuartil itu datanya harus diurutkan nanti, ya. Nah, jika sekarang untuk mengetahui ini mediannya, kita pakai rumus XN plus 1, ya. Jadi banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 mediannya. Nah, untuk data genap, ya, sebenarnya sama aja rumus dengan yang di atas, ya. Setengah kali XN ditambah XN per 2 plus 1 sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di situ, ya. Tentukan median dari data ini yang di samping ini. Nah, untuk menyelesaikannya diurutkan dulu datanya dari 4, paling kecil 4, ya, 5, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, langkah pertama kita lihat banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena banyaknya data 9, maka letak median setengah kali 9 tambah 1 dibagi 2, ya. Saya ulangin, setengah kali 9 tambah 1 berarti 9 tambah 1 10 bagi 2. Jadi letak mediannya di data yang kelima. Nih ya, data yang kelima ini, yaitu 1, dihitung dari kiri ya datanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini mediannya, ya. Jadi ini mediannya, ya. Oke, paham? Nah, kita lanjutkan median data per kelompok. Nah, tolong diperhatikan rumusnya, bahwa median data per kelompok itu rumusnya, ya, setiap data per kelompok mempunyai rumus yang berbeda dengan data tunggal, di mana median adalah tepi bawah, yaitu TB, ditambah setengah kali N. N itu banyaknya data, ya, banyak data. Kalau datanya ada 100, ya N-nya 100. Dikurangi sigma. Sigma itu penjumlahan dari frekuensi atau frekuensi kumulatif sebenarnya. Dikurangi frekuensi kumulatif atau penjumlahan dari frekuensi sebelum yang dia mediankan. Terus dibagi frekuensi yang dimediankan. FM ini frekuensi kelas yang dimediankan, ya. Di mana FM ini frekuensi kelas yang dimediankan. Dikalikan panjang interval. Panjang intervalnya itu atau dinamakan lebar interval, ya. Ada yang mengatakan P, ada yang mengatakan I, atau mengatakan C, terserah itu ya. Yang penting pengertiannya di sini dikalikan panjang interval. Nah, sekarang lihat contohnya, ya, dari ini buat latihan, ya. Tentukan min, median, dan modus dari data yang di atas berapa. Terus kedua, tentukan min, median, modus dari tabel berikut yang di tabel yang di bawah ini, ya. Untuk latihan kerjakan buku Airlangga di halaman 174, ya. Atau nanti pada penugasannya silakan dikumpulkan di ini ya, di sekolahan ID.
sekarang kita menginjak ke penyebaran, yaitu ukuran letak data. Di situ ada kuartil, ya. Kuartil sebenarnya perempatan. Kalau tadi median itu pertengahan, kuartil perempatan. Ya. Lihat di sini kuartil adalah membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Ya. Untuk data tunggal rumusnya I itu nanti kuartil keberapa ya? Kuartil itu ada 3, kuartil 1 dinamakan kuartil bawah, kuartil 2 dinamakan ya, kuartil 2 I2 ini atau kuartil 2 dinamakan median, kuartil 3 itu dinamakan kuartil atas nanti. Nah, nanti ada rumus jangkauan semi kuartil, di mana jangkauan semi kuartil itu kuartil atas dikurangi kuartil bawah dibagi 2. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Dari data-data ini contohkan nilai kuartil 1, kuartil 3 dan simpangan kuartil dari data ini. Data ini kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, nanti ketemunya 1, 3, 4, 5 udah urut nih ya. Kamu lihat datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dihitung dari kiri ya. Banyaknya ada 11 datanya. Bukan paling tinggi 11, tapi banyak datanya ada 11. Ya, banyak data itu urut-urutannya itu ada 11. Nah, rumusnya 11 ditambah 1, 12 dibagi 4. 3 kan? Kalau kuartil 1, 3 dikalikan 1. Kalau kuartil 2, 3 dikalikan 3. Berarti 9. Setelah dibagi 4 ya, maksud saya. Maka simpangan kuartilnya kita lihat di sini, data yang ketiga itu ya, untuk kuartil satunya kita ketemukan 1, 2 ini namanya kuartil 1 ya. Ini dinamakan ya, ini kuartil 1. Ya, ini kuartil 1. Bentar ya. Ya, yang ini kuartil 1. Lihat ya, yang 4. Maksudnya ini salah, ini 4 ya. Datanya dihitung ketiga dari kiri. 1, 2, 3 ini kuartil 1. Nah, untuk kuartil 3-nya dihitung dari kiri 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kebenaran 9 ini tempatnya sama dengan katanya ya. Maka di mana di kuartil 1-nya ada nilainya 4, di kuartil 3-nya, kuartil atasnya itu 9, maka simpangan kuartilnya 9 dikurangi 4 dibagi 2, berarti 2,5. Itulah namanya kuartil untuk data tunggal. Nah, selanjutnya untuk data kelompok sama rumusnya dengan ini ya, median. Sebenarnya kuartil, median, desil ya, persentil nanti rumusnya sama, cuma kalau kuartil ya dibagi 4 ininya, yang membedakan ini ya, I per 4, kuartil bawah itu 1/4, kuartil 2, 2/4 itu median, kuartil 3, 3/4 ya, N banyaknya data ya. Ini sama rumusnya dengan median tadi ya. Nah, contohnya pertama kita lihat contohnya dari data ini. Contohnya jumlah datanya ada 80 ya, jumlah datanya ada 80. Kita tentukan dulu ya, kuartil satunya ya. Kuartil 1 itu dari data 80 ini dibagi 4, 20. Data yang 20 di mana? Kita hitung dari atas. 8 tambah 10 kan 18. Jadi data 20 itu terletak di 13 ini ya. Ini dinamakan data yang
Q1, kelas Q1 itu, yang data yang 2013 itu. Udah. Nah, setelah itu kita ya masukin ke rumusnya ya. Nah, karena datanya terletak di frekuensi ke-13 lurusnya ini tepi bawahnya, berarti tepi bawahnya itu 40 dikurangi setengah. Jadi tepi bawahnya itu 39,5. Ini ya, tepi bawahnya 39,5 ini dari itu. Udah. Terus 20 ini data dari 80 dibagi 4 seperempat N. Ya, ini namanya 20 ini dapatnya. 20 ini didapat dari ya, seperempat kali 80 ya, didapatnya ya 20 ini. Nah, sedangkan dikurangi 18 ini yaitu frekuensi kumulatif sebelum yang dikuartilkan. Sebelum 13 ini adalah 8 ya, 8 dan 10 itu dijumlahkan menjadi 18. Jadi jumlah frekuensi sebelum yang dikuartilkan atau frekuensi kumulatif. Terus dibagi frekuensi yang dimediankan tadi F0 13 nih. Ya, 13 itu F0 ya, ini sama dengan F0 ya, frekuensi yang dimediankan. Atau FM ya, atau FM. Frekuensi yang dimediankan. Dikalikan lebar interval. Lebar interval itu 5. Asalnya dari 35 dikurangi 30 ya. 5. Nah, nanti kuartil 1 hasilnya 40,27. Coba kamu latihan sendiri ya. Coba lagi, kalau nggak paham silakan tanyain ke Bapak atau Japri ya. Bisa. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya untuk kelas yang ketiga, kelas atas namanya Q3. Q3 tadi sama dengan Q1 yaitu 80 dibagi 4 dulu, 20 dikalikan 3 karena Q3 ya, karena Q3 ini ya, karena Q3 maka 20 dikalikan 3 maka menghasilkan 60. Cari jumlah yang ke-60 ya, kumulatif dari atas. 8 tambah 10 18 ditambah 13 31 ditambah 17 48 ya. Nah, data yang ke-60 itu terletak di ini, terletak di frekuensi 14. Itu namanya nanti frekuensi yang dimediankan, namanya FM. Nah, karena datanya terletak di sini, kita ambil lurusnya dari 14, kita lihat tepi bawahnya, yaitu 50 ini. 50 ini, tepi bawahnya dikurang setengah. Ya, nanti ketemunya 49,5. Ya, itu tepi bawah. Dari rumus di atas tadi ya. Terus ditambah, tadi 3/4 kali 80 itu ketemu 60 ya. Nah, 48 dari mana? Dikurangi 48 ini. 48 dari penjumlahan sebelum 14. Yaitu 8 tambah 10. 8 tambah 10. 18 ditambah 13, 31 ditambah 17, 48. Dibagi frekuensi yang dimediankan, yaitu 14. Dikalikan lebar interval 5, lebar interval 5 ya. 5 itu dari 35 dikurangi 30 tadi. Maka akan menghasilkan 53,79. Coba dihitung lagi ya, buat latihan. Atau cari di buku Erlangga halaman 178 atau browsing di Google atau di googling ya. Kamu lihat di situ latihan, buat sebanyak mungkin latihan supaya lebih paham. Nanti kalau nggak paham silakan kamu bisa menghubungi Bapak ya melalui Japri atau komen boleh. Nanti akan Bapak jawab.
Sekarang kita lanjutkan ke desil. Desil itu per 10-an sebenarnya. Rumusnya sama dengan kuartil, dengan median. Cuma di sini dibagi 10. Yaitu I-nya itu dari 1 sampai 10. Di sini ada I. Ya. DI. Ini I. Ya, I ini berjalan dari 1 sampai 10. N banyak data. Ini udah data tunggal ya. Nah, kita lihat sama ya caranya dengan dari contoh-contoh di atas ini di samping ini ada contohnya. Pertama harus kalau mulai dari kuartil, median, desil, persentil nanti datanya harus diurutkan dulu untuk data tunggal ya, dari yang kecil ke yang besar. Nah, setelah diurutkan kita lihat ada datanya. Data berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 ditambah 1 dibagi 10. Ya, nanti ketemunya 1,6. 1,6 dikalikan yang ditanyakan ya, karena yang ditanyakan desil ketiga dikalikan 3. Berarti datanya ke 4,8. Nah, karena datanya ke 4,8 ini dibulatkan ke 5. Ya, lihat di sini 1 2 ya, dari kiri yang hitungnya ya. Di sini data yang ini data apa desil yang ketiga itu adalah data yang kelima. 1 2 3 4 5. Ini namanya desil ketiga ya. Ini namanya D3. Ya, ini namanya desil ketiga. Nah, untuk D7 kami itu dari kiri ya. Data yang 11,2 dibulatkan ke bawah, berarti yang data yang ke-11 ya. Atau karena koma-koma ini bisa di tengah-tengahnya ya, antara data ke-11 dan ke-12 dibagi 2 boleh. Ini juga bisa data yang ke-4 dan data ke-5 dibagi 2 ya, yang ketemu 10 ini. Ini data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2 boleh ya. Berarti di sini ketemunya data ke-11 karena koma 2 11 dengan data ke-12 bagi 2. Lihat kita hitung data ke-11 ya. Kita lihat dari belakang aja 15, 14, 13, 12, 11. Data yang ke-11 itu 14. Data yang ke-12 itu 15. Nah, ini dijumlah dibagi 2 yaitu setengah kali 14 tambah 15. Berarti ketemunya untuk desil 7 itu 14 setengah. Udah paham belum? Ya, kalau pahamnya lagi kita nanti ulas di soal-soal yang lain atau kamu boleh tanyakan ya ke Bapak. Kita lanjutkan ke desil data per kelompok. Sama ya rumusnya dengan median kuartil tadi. Nah, di sini DI sama dengan tepi bawah K ditambah seper I ya, I per 10 N dikurangi ya jumlah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi yang didesilkan dikalikan lebar interval. Sama contohnya ya, cuma ini artinya frekuensi kumulatif sebelum yang didesilkan. Kita lihat contohnya di sini, datanya ada 80. Ya. Tadi kalau kuartil dibagi 4, sekarang kalau desil itu puluhan ya, dibagi 10. 80 dibagi 10 berapa? Ya kan? 8. Yang diminta di sini di4. Data yang keempat. Jadi 8 kali 4. Jadi desilnya itu harus data keempat, harus ketemu 32. Nah, data 32 terletak di mana? Di 17, yaitu di jumlah 8 tambah 10, 18 tambah 13, 31. Nah, data yang ke-32, frekuensi yang 32 itu adanya di 17, di frekuensi 17. Itu ya akumulatif dari atas. Dah. Maka tepi bawahnya ini 45 lurusnya 17 ya, dikurangi setengah. Jadi ketemu 44,5. Ya.
Nah, 32 tadi 80 dibagi 10 dikalikan yang ditanyakan 4. I4 namanya. I-nya 4, E-nya ada 80 dibagi 10, itu ketemu 32. Sedangkan 31 adalah dikurang 31 adalah penjumlahan sebelum 17, sebelum yang dimediankan. Jadi 8 tambah 10 tambah 13. Itu ketemu 31 dibagi frekuensi 17 itu yang dimediankan atau yang didesilkan. Ini frekuensi D ya, frekuensi yang didesilkan dikalikan lebar interval. Nah, nantinya ketemu untuk D4 ketemu nilainya 44,79. Nah, barangkali sampai di sini dulu untuk part 2. Kita lanjutkan nanti di part 3. Nah, sampai ketemu lagi dengan Bapak lagi di part 3 ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.